Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ma asfala minal ka'bain minal izarah fa finnar. Rawahu al-Bukhari min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat asar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini tausiah kita membahas tentang metode memahami hadis isbal. Isbal itu artinya adalah pakaian yang lebih dari mata kaki. Bapak Ibu rahimakumullah, ada sebuah ungkapan dari sementara ulama bahwa at-tariqatu ahammu minal maddah. Metode itu jauh lebih penting daripada materi. Salat itu penting, tapi cara melaksanakan salat itu jauh lebih penting. Sebab kalau kita tidak tahu cara melaksanakan salat, maka salat kita bisa jadi batal. Demikianlah pentingnya metode. Memiliki mobil itu penting, tapi cara mengendarai mobil itu jauh lebih penting daripada mobil itu sendiri. Sebab kalau kita tidak bisa mengendarai mobil, kita bawa mobil itu ke jalan, nanti kita ditabrak oleh orang lain. Maka cara mengendarai mobil itu disebut dengan at-tariqah, metode. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana metode memahami hadis pakaian yang lebih dari mata kaki. Baik sarawah atau kain saruang yang lebih dari mata kaki itu, bagaimana cara memahami hadis itu? Karena metode memahami itu jauh lebih penting dari materi. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, bersumber dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma asfala minal ka'bain minal izarah fa finnar. Kain apapun, pakaian apapun lebih dari mata kaki, itu tempatnya nanti berada di dalam neraka. Ini hadis yang disampaikan oleh Nabi secara umum. Jadi kalau secara umum kita pahami hadis ini, apapun pakaian yang kita pakai lebih dari mata kaki, maka orang memakainya masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu untuk memahami hadis tidak cukup hadis ini saja yang kita baca. Nah, hadis-hadis yang berkaitan dengan pakaian yang lebih dari mata kaki itu harus kita himpun, sehingga nanti dapat kita ketahui apa ilatnya. Ilat itu maknanya adalah menjadi penyebab bahwa yang kita lakukan itu hukumnya haram. Di dalam hadis ini Nabi SAW tidak menyampaikan kepada kita apa ilat hukum, karena kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Ada atau tidak adanya hukum itu berkaitan dengan ilat. Nah, kemudian Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis lain, hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya,
bersumber juga dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Man jarra thawbahu minal khuyala fa finnar." Apa kata Nabi? Siapa saja yang menjulurkan kainnya atau lebih dari mata kaki tadi, maka dia berada di dalam neraka. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang Abu Bakar menyampaikan kepada Nabi, dia bergegas datang kepada Nabi, "Inna hada shiqqai thawbi yastarhi ila an ata'ahada dzalika minhu." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lastastau dzalika khuyala." Jadi kata Abu Bakar, "Ya Rasul, salah satu dari kainku ini, pakaianku ini ya Rasul lebih dari mata kaki. Tapi saya selalu menjaganya ya Rasul. Bagaimana kira-kira yang aku lakukan ini?" Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, "Innaka lasta tasna'u dzalika khuyala." Engkau wahai Abu Bakar tidak melakukannya karena khuyala. Khuyala itu maknanya adalah sombong. Jadi kalau kita himpun keseluruhan hadis itu, ilat hukum yang disampaikan oleh Nabi SAW berkaitan dengan isbal kok pakaian yang lebih dari mata kaki, itu adalah ilat hukumnya khuyala, kesombongan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang dituju oleh Nabi bukan pakaian di bawah mata kaki atau di atas mata kakinya, tapi yang menjadi ilat hukum disebutkan oleh Nabi pada hadis lain adalah karena unsur kesombongan. Jadi kalau wak sombong, walaupun pakaian wak ada di mata kaki, Pak, tetap dia masuk neraka. Baik pakaiannya di atas mata kaki atau pakaiannya di bawah mata kakinya. Kalau dia sombong, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah disebut dengan at-tariqatu ahammu minal maddah. Jadi ada metode untuk memahami hadis. Salah satu metode memahami hadis ini tersampaikan oleh sementara ulama adalah metode hadis dengan cara mempergunakan ilat. Karena ilat itu Bapak Ibu, kalau hukum telah berubah kepada hukum lain, maka dia tidak menjadi hukum asalnya lagi. Misalnya begini, darah itu hukumnya haram, ya kan? Kan hukum darah itu haram, Pak. Kalau darah itu sudah berubah menjadi air susu, maka darah tidak hukum haram lagi, menjadi halal. Tua hukumnya haram, kalau berubah menjadi cuka, maka hukum telah berubah. Seperti itulah kita pahami hadis yang lebih dari mata kaki. Jadi tidak setiap orang pakaian dari lebih mata kaki kok masuk neraka tadi sadonya. Kalau tak itu banyak orang masuk neraka, Pak. Oleh karena itu diperlukan untuk memahami nas itu dengan metode at-tariqah itu, Pak. Jadi tidak mesti kita memahami hadis itu tekstual saja. Tekstual kok maknanya begini. Apa yang ada di dalam teks itu saja pahami. Tidak kita melihat ada konteks, ada yang melatar belakangi sehingga kita memahami hadis itu ada cara-cara lain. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga memiliki manfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.